Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana bi atharihi iktafa. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita syarah Kashfus Syubhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Kata beliau melanjutkan keterangannya setelah beliau berbicara tentang syafaat yang diangankan oleh kaum musyrikin dengan tawasul mereka kepada orang-orang saleh atau malaikat yang telah meninggal. Beliau nyatakan setelah berbicara tentang tawasul yang bid'ah dan batil tersebut, wa illa faha'ula'il musyrikun yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdah la syarika lah wa annahu la yarzuqu illahu wa la yuhyi wa la yumitu illahu wa la yudabbirul amra illahu wa anna jami'as samawat wa man fihin wal ardina as-sab'a wa man fihin kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan orang-orang saleh tersebut perantara antara peribadatan mereka dengan Allah. Mereka yang musyrik ini, yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dan diperangi oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah diutus untuk berdakwah kepada mereka, mengajarkan tauhid dan Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang bersyahadat. Mereka bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah pencipta satu-satunya. Tiada yang menyekutukan Allah dalam penciptaan. Hanya dia yang menciptakan alam semesta ini, manusia dan yang lainnya. Dan bahwa Allah sajalah yang memberi rezeki pada makhluk-makhluknya, dan hanya Allah sajalah yang berkuasa untuk menghidupkan yang ini dan mematikan yang itu sekehendak Allah. Dan juga penataan alam semesta ini semuanya terjadi di bawah perintah dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya. Bahkan keseluruhan langit dan seisinya, dan bumi yang 7 lapis dan seisinya, kesemuanya adalah hamba Allah, dan kesemuanya ada di bawah kekuasaannya serta di bawah tunduk, di bawah peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan dari beliau tentang keadaan
kaum musyrikin, khususnya kufar Quraisy yang Rasulullah diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka. Mereka musyrikin Quraisy ini adalah orang-orang yang meyakini, mereka iman bahwa memang hanya Allah satu-satunya sang pencipta yang menciptakan langit, bumi, dan seisi keduanya. Dan hanya Allah yang mengatur dan berkuasa di atas itu semua. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Di dalam surat Zukhruf ayat 9, Allah menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Kalau engkau tanya mereka, orang-orang musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pastilah mereka akan menjawab, tiada yang menciptakan itu semua kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Demikian pula dalam surat Zukhruf ayat ke-87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu." Kalau kalian tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan mereka. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang semakna dengan ini. Keyakinan mereka dan tidak ragu sedikit pun mereka itu, kalau yang menciptakan mereka langit, bumi, dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkuasa atas mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak ada keraguan, satu titik pun tidak ada keraguan bagi mereka tentang hal itu. Tetapi keimanan mereka sebatas ini, keyakinan mereka sebatas ini tidak bermanfaat, tidak menyelamatkan mereka sama sekali dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan diperangi oleh Rasulullah SAW, perintah Allah untuk memerangi mereka. Dan di akhirat tentu jauh lebih pedih daripada itu. Hal ini karena keimanan terhadap tauhid rububiyah, kekuasaan Allah, maha tunggalnya Allah dalam kekuasaan dan ciptaannya. Ini belum cukup, belum menjadi pemisah antara seorang muslim dengan seorang musyrik, antara seorang muslim dengan seorang kafir. Di mana keyakinan tentang rububiyah ini keyakinan yang disepakati oleh seluruh yang namanya manusia yang masih berakal sehat, bukan orang gila dan orang sinting. Dia pasti mengimani dan menerima bahwa di sana ada pencipta yang satu, yang esa, ada penguasa yang esa,
Tidak ada yang menyekutukan dia dalam hal ini. Oleh sebab itu kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Idza aradta dalila ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza." Kalau kamu kepingin tahu dalil dari Al-Qur'an bahwa mereka yang perangi Rasulullah itu mengimani ini tentang tauhid rububiyah, kamu boleh baca firman Allah dalam surat Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah faqul afala tattaqun." Kalau kalian tanya pada mereka siapa yang memberi rezeki mereka dari langit dan bumi, turunnya hujan dari langit, tumbuhnya pepohonan, sayur-mayur, buah-buahan dari bumi, siapa yang memberi rezeki mereka itu? Kamu tanyakan kepada mereka, siapa pula yang berkuasa memberikan pendengaran dan penglihatan kepada mereka? Siapa pula yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Telur yang mati, sudah mati, keluar dari induk ayam yang hidup. Subhanallah, dari yang mati itu keluar daripadanya makhluk yang hidup dan bernyawa. Dari yang hidup keluar sesuatu yang mati. Dari yang mati keluar sesuatu yang hidup daripadanya. Buddhakah yang berkuasa untuk melakukan itu? Yesus Kristusnya yang mampu berkuasa melakukan hal itu? Atau siapa yang mampu melakukan itu semua? Wa man yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini dengan indah dan rapinya. Bintang-bintang yang sekian banyak tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Tata surya dengan begitu rapi, bulan, matahari, bumi dengan rapi dan indahnya. Siapa yang memerintah setiap pagi matahari terbit dari arah timur? Siapa pun yang memerintahkan dia untuk setiap petang dia tenggelam ke arah barat? Siapa pula yang berkuasa? Terkadang bulan itu tidak tampak, terkadang tampak sedikit seperti sabit, setengah lingkaran sampai kemudian berbentuk lingkaran penuh pada pertengahan bulan. Dijadikan bumi itu tekar oleh Allah, terhampar. Dijadikan bumi itu tidak bergerak dan berputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian dengan mudah, dengan penuh leluasa mencari rezeki di atas bumi Allah. Siapa yang berkuasa di atas itu semua? Tidak pernah bertabrakan satu planet dengan planet yang lainnya. Langit yang sedemikian luas Allah ciptakan tanpa tiang satupun. Arsitek mana yang mampu untuk menciptakan itu?
dengan luas yang sedemikian luas, di mana kamu berjalan di muka bumi ini, di situ kamu melihat langit. Pasti. Baik itu di daratan maupun di lautan, atas kamu pasti langit. Di mana kaki kamu menginjak di permukaan bumi ini, di atas kamu adalah langit. Seluas itu tanpa satu tiang pun Allah ciptakan dan tidak jatuh. Itu menjadi bumi itu. Inna Allaha yumsikus samawati an tazula. Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah dalam Al-Quran menyatakan, Allah lah yang berkuasa menjaga langit dan menjaga bumi untuk tidak bertabrakan. Allah jaga langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Padahal sebesar itu bangunannya. Oleh sebab itu ketika manusia mengkufuri ciptaan Allah, di dalam surat An-Nazi'at, Allah pertanyakan kepada mereka, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Yang lebih sulit ciptaannya itu siapa? Kalian yang cuma, ya Allah, paling tinggi kalian 170 cm, 175, tinggi-tingginya taruh 2 meter, 2,5 meter, taruh 3 meter. Manusia tertinggi mungkin. Seperti itu, sekecil ini. Apa sulitnya bagi Allah ketika kamu mati, Allah kembalikan lagi hidupkan kamu. Karena yang lebih sulit ini, ataukah penciptaan langit yang sebesar ini, kata Allah. Kita akan lihat. A'antum asyaddu khalqan sama banaha. Yang Allah bangun langit itu di atas bumi dan tidak jatuh sama sekali. Keindahan dan kerapian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu siapa yang berkuasa melakukan itu semua? Dari tanah yang satu, dari air yang satu, sama airnya sama-sama tawar, tanahnya ya tanah itu juga, subhanallah, keluar dari tanah itu satu tumbuhan, kemudian berbuah, buahnya manis, mangga, apel, anggur dan lain sebagainya. Dari tanah dan air itu pula keluar buah-buahan yang pedas. Tapi dari tanah dan air itu pula keluar buah-buahan yang pahit, handal. Ada yang masam, jeruk nipis. Dan berbagai macam rasa. Tanahnya itu juga, airnya itu juga. Siapa yang mengatur itu semua? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Setiap sesuatu, kata Allah, kami ciptakan berpasangan. Manusia ada lelaki, ada wanita, suami istri. Binatang ada jantan, ada betina, kemudian bertelur atau melahirkan anak. Tumbuhan ada, apa istilahnya? Anda tahu istilahnya? Hah? Ahli biologi apa istilahnya? Yang betinanya itu apa istilahnya? Putih. Iya. Kalau yang jantannya benang sari. Allah ciptakan berpasangan seperti itu. Dan baru diketahui kemarin sore oleh mereka bahwa ternyata biji-bijian dan tumbuhan juga berpasangan seperti itu. Tanyakan sama mereka,
Siapa yang menciptakan seperti itu semua? Anak bayi, matanya masih belum terbuka, apalagi pikirannya, belum bisa diajak ngomong, belum bisa diajari apa-apa. Siapa yang mengajari dia ketika ditimang ibunya, dia tahu tetes ibunya untuk menyusu dari ibunya. Anak kucing ketika keluar dari induknya, siapa yang mengajari dia? Matanya masih tertutup, tapi tahu di mana kucing susu induknya untuk kemudian dia menyusu dari induknya. Siapa yang mengajari mereka ini? Dia nggak tahu mana ibunya, mana orang lain, tapi kenapa? Ketika bayi itu digendong oleh wanita lain menangis sejadi-jadinya, ketika belum ibunya diam. Karena dia belum mengerti. Matanya belum terbuka, mana tahu ini ibunya, mana wanita lain. Siapa yang berkuasa untuk melakukan itu semua? Masih terlalu panjang pembicaraan tentang ini. Ada hadisnya. Mereka akan menjawab, Allah itu semua Allah yang menciptakannya. Kalian bayangkan, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'ighun lisyaribin. Ada ayat lain menunjukkan kebesaran Allah pada binatang hewan ternak kalian. Beri kalian minum dari susu mereka yang segar, lezat untuk diminum, putih. Air susu itu keluar dari binatang-binatang ternak itu, sapi, onta, kambing. Padahal Allah nyatakan dia diciptakan oleh Allah dari kotoran dan darah binatang tersebut. Darahnya berwarna merah, kotorannya berwarna hijau atau kuning. Merah, hijau, kuning bercampur keluar putih. Dari mana itu? Teori kimia mana yang bisa mengeluarkan hasil dari kotoran yang bau, yang menjijikkan dan kotor semacam itu, dan darah yang merah seperti itu, keluar air susu yang kemudian segar, lezat diminum oleh manusia? Siapa yang kuasa? Itu semua diketahui oleh mereka. Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikannya demikian. Fakul afala tattaqun, maka katakan pada mereka, kalau kalian meyakini hal itu, semua adalah kekuasaan Allah, semua adalah ciptaan Allah, kenapa kalian justru tidak bertakwa kepada Allah? Justru ibadah kalian berikan kepada selain Allah. Apakah lagi sesuatu yang demikian? Kalian yang meyakini itu semua ciptaan Allah, Allah semua yang mengatur, Allah semua yang kuasa, giliran kamu disuruh ibadah, sesembahan itu kamu berikan kepada selain Allah. Dan kalian tahu selain Allah itu tidak punya kuasa apa-apa. Selain Allah itu tidak mampu melakukan apa-apa pun seperti apa yang dilakukan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah. Apalah tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa dan takut kepada Allah jika kalian berikan ibadah dan sembahan hanya kepadanya? Intinya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bahwa keimanan bahwa rububiyah, kekuasaan dan ciptaan Allah itu titik kesepakatan
permasalahan yang disepakati oleh seluruh manusia. Walaupun dia itu orang ateis sekalipun. Jangan lagi yang beragama walaupun agamanya agama kufur, yang mengaku tidak beragama, komunis, ateis murni, tidak akan bisa memungkiri kalau itu semua ciptaan Allah. Seperti Allah firmankan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari seperti Fir'aun bahwa ini semua ciptaan Allah. Dia mengaku Tuhan selain Allah, ditolak ketuhanan Allah olehnya, tetapi hati kecil dan jiwa mereka yakin bahwa dia sendiri diciptakan oleh Allah. Ini semua kekuasaan Allah. Dia menolak ketuhanan Allah semata-mata karena kezaliman dan kesombongan manusia itu. Congkaknya dia. Sehingga fitrah dia, jiwa dia tidak mungkin bisa menolak. Itu firman langsung dari Allah. Jadi ya, pembahasan dalam masalah ini, pembahasan yang sebetulnya tidak akan mengundang polemik. Pembicaraan dalam permasalahan ini tidak akan ada seorang pun yang mengingkari kamu. Nggak akan ada usaha tidak menerima kalau ini ciptaan Allah. Saya tidak menerima dan tidak meyakini kalau ini semua kekuasaan Allah. Nggak akan bisa seperti itu. Muslim ataupun kafir dia. Maka justru inti daripada tauhid, inti daripada keimanan kepada Allah adalah kalau memang kita telah meyakini seperti itu, maka seharusnya ibadah, sesembahan, amalan kita hanya kita berikan kepada Allah. Di sini persimpangan jalan. Di sini akan mengundang kebencian dan permusuhan. Di sini akan tampak siapa yang muwahhid, siapa yang benar-benar mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya makna pengesahan, dengan orang-orang zindiq yang kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini letak persimpangan jalan itu. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka, kepada ini Quraisy, kalian hendaknya beribadah kepada Allah semata. Tinggalkan berhala-berhala kalian, tuhan-tuhan kalian. Dan kufar Quraisy mengerti apa yang dimaukan Nabi di dalam misi dakwanya. Mereka nyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Muhammad itu maunya kita tinggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, Lat, Uzza, Manat, Hubal, kita tinggal semua dan kita disuruh menyembah hanya kepada Allah satu-satunya. Masuk akal kata mereka. Paham apa yang dimaksudkan Nabi. Wa illa apa beratnya mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa paman beliau Abu Thalib tidak mau mengucapkannya di akhir hayatnya? Sekedar mengucapkan apa sulitnya? Ketika didakwai oleh Rasul, qul kalimatan uhajjuka biha indallah.
supaya aku bisa menyelamatkan kamu kelak di hari akhir, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan pembesar-pembesar Quraisy bilang kepada Abu Talib, betul. Ternyata di akhir hayat kamu tuntut kepada Muhammad, meninggalkan agama nenek moyang kamu, agama bapak dan kakek-kakek kamu. Ternyata kamu kalah dengan si Muhammad di akhir hayat kamu. Tak malu kamu. Maka engganlah Abu Talib untuk mengucapkannya, karena tahu makna la ilaha illallah, bahwa dia harus mengkufuri dan mengingkari segala bentuk sesembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Berarti disembah Quraisy selama ini kufur dan batil. Paham? Makanya nggak mau. Jadi kalau kufur betul-betul yakin kalau itu kufur, tahu, mengerti tauhid dan mengetahui kekufuran dan syirik. Jadi ini pertimbangan dalam di sini. Maka orang yang kalau bicara tauhid hanya sekitar rububiyah, tauhidnya itu berputar-putar di sekitar rububiyah, tentang kekuasaan Allah, bicara tentang tata surya, tentang galaksi, tentang planet, tentang binatang, tentang tubuh manusia, dan seterusnya. Ini akidah, tidak lebih dari akidahnya Abu Lahab. Walid bin Mughirah, akidahnya pembesar-pembesar kufar Quraisy. Alam semesta begitu indah, siapa yang menciptakannya? Hanya itu saja dia bicarakan. Ini akidahnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Sama. Ada beda antara kamu dengan Abu Jahal seperti ini. Seperti yang tertulis dan menjadi teror terdapat di dalam Jama'atut Tabligh, bahwa risalah dakwah mereka, tujuan mereka berdakwah dinyatakan oleh imam mereka Muhammad Ilyas, mengeluarkan keyakinan manusia yang telah rusak, yang telah berkarat, dibersihkan, dikeluarkan, dibuang, diganti, diisi dengan yang baru. Apa itu yang baru? Isi baru. Yaitu dididik umat itu supaya yakin, supaya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang penguasa, sang... Apa bedanya kamu dengan Abu Jahal? Apa bedanya kamu dengan Abu Lahab? Sama. Mengeluarkan keyakinan yang rusak dan menggantikannya dengan keyakinan yang baru, yang bersih, yang suci, yaitu bahwa Allah itu sang pencipta, bahwa Allah itu yang berkuasa, bahwa Allah itu yang memberi rezeki, dan seterusnya. Keyakinannya Abu Jahal, keyakinannya Abu Lahab, apa bermanfaat bagi mereka? Bagi ada Abu Lahab wa Tab, dan nasimuhu alal khurtum, penghuni neraka ini, Abu Lahab, Abu Jahal, sama. Justru tauhid, iman kepada Allah itu intinya poros, intinya adalah kamu mengajak dakwah kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya.
ketuhanan hanya milik Allah, maka hanya Allah yang boleh disembah. Hanya Allah yang dituhankan. Ibadah dan amalan kamu hanya milik Allah murni. Tidak boleh diberikan sedikit pun kepada kuburan, doa dan permintaan. Tidak boleh diberikan kepada patung dan berhala. Tidak boleh diberikan kepada wali-wali yang telah mati, orang saleh ataupun yang lainnya. Pepohonan, batu yang angker, haram. Di sini inilah alasan Rasulullah memerangi kufar Quraisy. Jadi masyarakat Muslim, belum Muslim, sebatas hanya meyakini kalau Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang berkuasa di alam semesta. Karena di sini tidak ada perbedaan Muslim dengan kafir. Apa artinya? Kalau hanya sekedar dituntut meyakini itu. Terus apa kelebihan Islam? Apa keistimewaan Islam? Kalau hanya meyakini Allah itu sang pencipta dan yang berkuasa. Toh orang-orang kafir juga meyakini itu. Mengimani tentang hal itu. Belum ada keistimewaan Islam di situ. Memang itu termasuk daripada tauhid, yang berkuasa dan mencipta. Tetapi tidak berhenti di situ. Dan bukan itu puncak, apalagi inti daripada iman kepada Allah. Bukan inti daripada tauhid. Yang membedakan seorang muslim dengan orang musyrik dan kafir. Ketika seorang muslim mengimani amalan ibadah saya, sesembahan saya hanya untuk Allah. Satu ekor lalat pun tidak akan saya sembahkan kepada selain Allah. Sebagaimana hadis dua orang yang lewat di suatu desa. Kata penduduk desa, nggak boleh lewat. Harus bayar upeti sesembahan kepada berhala kami, kata mereka. Uang taruh di situ. Kata mereka, ya kami nggak ada uang. Kata dua orang ini punya. Ya kalau gitu sembelih. Sesembelihan yang kalian punya. Apalagi sembelihan nggak punya kami. Terus bagaimana? Ya pokoknya untuk menghormati dan menjaga kemuliaan berhala kami, warisan leluhur kami ini, kalian sembahkanlah walaupun satu ekor lalat. Yang satu bilang, setetes darah lalat pun tidak akan saya sembahkan kepadanya. Sesembelihan dan persembahan hanya milik Allah. Kalau gitu dibunuh, ya teruslah bunuh. Dibunuh. Yang satu, ayo, kalau kamu nggak mau seperti ini, teman kamu. Kira apa beratnya? Ambil lalat, bunuh, sembahkan kepada berhala itu. Akhirnya masuk neraka karena seekor lalat. Bukan permasalahan seekor lalat yang jadi masalah, tetapi ketika menyelewengkan ibadah itu kepada selain Allah, ada pengagungan yang dia berikan kepada selain Allah, ada kebesaran
dan dia yakini kepada selain Allah. Ini beda antara musyrik dan seorang muslim. Kata para ulama, ini bukti bahwa dia melakukan itu bukan karena terpaksa. Kalau karena terpaksa lain. Allah ampuni dia karena takut mati misalnya, diperbolehkan. Tapi jika dia lakukan itu karena meyakini berhak si patung atau berhala ini mendapat sesembahan, dimuliakan, maka masuklah neraka dia karenanya. Bukan karena terpaksa. Dengan rela dan senang hati adalah dia lakukan itu. Di sini perbedaannya. Di sini kemudian mereka menuding Ahlul Tauhid dengan berbagai macam tudingan, fundamentalis, aliran keras. Dulu katanya Wahabiyah membenci para wali, memusuhi orang-orang soleh, dan berbagai macam tudingan batil lainnya. Karena ini memang persimpangan jalan. Tinggal terlihat di sana siapa yang mukmin, siapa yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah inginkan. Mentauhidkan dia dalam uluhiyah. Kalau kalian yakini Allah yang mencipta dan berkuasa, maka mana konsekuensinya yang Allah minta? Jangan kalian beribadah, jangan kalian menuhankan sesuatu, kalian sembah kecuali Allah semata. Dan inilah tauhid. Pengikut para rasul akan memperjuangkan ini dan berdakwah kepadanya, membelanya sampai akhir hayat mereka. Sementara musyrikin dan orang-orang yang mengekor mereka tidak menggubris, bahkan cenderung untuk melecehkan orang-orang yang berdakwah kepadanya, memecah belah umat. Jangan berbicara tentang khilafiyah. Khilafiyah apa? Khilafiyah antara mukmin dan musyrik. Ya memang ada perbedaan. Dan harus ada perbedaan antara musyrik dan mukmin. Bagaimana tidak dibedakan? Yang satu penghuni neraka, yang satu penghuni surga, kok nggak dibicarakan? Harus dibicarakan. Permasalahan khilafiyah semacam ini wajib untuk dibicarakan. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Di situ tampak jelas kejujuran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ittiba' dia, ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Rasulullah dimusuhi kufar Quraisy? Kenapa beliau dimusuhi, diperangi oleh kaumnya? Karena mengajarkan tauhid rububiyah. Karena Rasulullah mengajarkan kepada mereka kalau Allah yang menciptakan mereka, Allah yang berkuasa di atas mereka, kemudian dimusuhi. Kemudian para sahabatnya disiksa sedemikian rupa hanya karena mengucapkan Allah itu mencipta dan berkuasa. Mustahil. Padahal mereka sendiri yang meyakini hal itu. Ada sesuatu yang menjadikan mereka benci dan antipati, memusuhi Rasul dan dakwahnya. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Di sini
karena beliau mengajarkan pada mereka untuk tidak menyembah dan beribadah kepada selain Allah, murkalah mereka, tersinggunglah kaum musyrikin itu dengan amal peribadatan mereka selama ini. Jadi tauhid rububiyah itu Allah ajarkan kepada kita dan dipelajari oleh seorang muslim sebagai alat, sebagai pengantar bagi dia untuk mengimani ketuhanan Allah dalam permasalahan ibadah, keesaan Allah dalam ibadah. Bukan tujuan inti dia mempelajari rububiyah. Dan ini merupakan kewajiban pertama atas seorang mukallaf, seorang muslim, seorang manusia yang sehat akal pikirannya, untuk bertauhid kepada Allah. Tidak cukup dan belum dianggap muwahhid, belum sempurna tauhid seseorang tatkala dia hanya meyakini peribadatan dan sesembahan itu hanya milik Allah, sebelum dia mengingkari, dia berlepas diri dan antipati, memusuhi dan membenci segala bentuk ketuhanan dan peribadatan yang dilakukan umat manusia kepada selain Allah. Sebelum keduanya dia lakukan, belum dianggap muwahhid. Harus ada nafi dan isbat. Dia nafikan segala bentuk ketuhanan dan peribadatan kepada selain Allah, dan dia hanya menetapkannya untuk Allah semata. Harus muwahhid. Tidak bisa dia hanya mengimani ini milik Allah, yang lainnya ya beribadah kepada Tuhannya dengan caranya masing-masing. Bukan muwahhid kamu. Kamu harus mengkufuri semua yang ada selain Allah. Peribadatan manusia yang mereka lakukan kepada selain Allah, barokah kamu daripadanya. Seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayah dan kaumnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, aku berlepas diri dari peribadatan kalian kepada selain Allah, dan aku hanya beribadah kepada Zat yang menciptakanku. Lihat. Pertama dia mengingkari, dia bara'ah, berlepas diri, mengumumkan bara'ahnya di hadapan kaum dan bahkan ayahnya. Peribadatan kalian ini aku berlepas diri. Sudah aku ingatkan kalau ini syirik, membuat Allah murka atas kalian. Aku ingkari dan aku kufur terhadap itu semua. Dan peribadatanku, ibadahku hanya aku berikan dan aku sembahkan kepada Allah yang menciptakan aku. Bilang dari Nabi Ibrahim kepada mereka bahwa Tuhan-Tuhan kalian ini tidak menciptakan kalian, bukan yang menciptakan kalian, tapi justru kalian menyembah dan beribadah kepadanya. Menurut aku, karena Allah yang menciptakan aku, maka sesembahanku aku berikan kepada Allah. Celaan
dan penghinaan Ibrahim alaihissalam terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan sampai di sini. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tentang politik yang Islam hendak apa ini? Kendaraan politik adalah partai. Bagaimana seharusnya Islam berpolitik di Indonesia? Lebih baik mana pemilihan presiden langsung atau tidak langsung? Mohon penjelasan. Lebih baik kamu belajar agama yang bermanfaat bagi kamu. Kamu belajar tauhid, akidah, seperti yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu beribadah, mempelajari bagaimana ibadah kamu sesuai dengan yang diminta oleh Allah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Kamu belajar berakhlak sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Sementara politik, pemilihan presiden dan omong kosong lainnya ini jangan menyibukkan kalian dan menghalangi kalian dari agama kalian. Mereka jungkir balik membicarakan politik, kesemuanya tidak ada sangkut pautnya dengan Islam sama sekali. Islam berlepas diri dari sandiwara dan permainan politik yang kotor dan penuh dengan kedustaan dan kebohongan, manipulasi di dalam politik mereka. Kalau bicara tentang politik Islami, ya bukan di sini tempat pembicaraannya, terlalu panjang. Bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim jika ada orang tua bapak yang menawarkan menjodohkan anak perempuannya dengan seorang Muslim tersebut? Yang ditanyakan ini sikap si anak perempuan atau sikap perempuan atau laki-laki yang ditawarkan kepadanya. Kalau sifatnya wanita, ya kamu melihat kalau memang laki yang ditawarkan itu soleh, berakhlak, maka kamu istikharah kepada Allah dan kamu taati bapak kamu. Ya berniat baik dalam hal ini, kamu dukung. Sebaliknya kalau yang ditawari itu lelaki, ya juga kamu lihat apakah wanita yang ditawarkan kepada kamu wanita salihah yang berakhlak, sehingga dengan itu kamu terima setelah istikharah tawaran itu atau tidak. Sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan dalam masalah perjodohan dan perkawinan. Dicarikan jodoh seorang lelaki yang saleh dan bertanggung jawab, bisa mencukupi, tanggung jawab untuk mencukupi dan menghidupi anak wanitanya ini di dalam kehidupan dunia, mencukupi sandang, pangan dan papannya. Dan lebih penting daripada itu, mencukupi kebutuhan agamanya, mengajarkan apa yang dia butuhkan di dalam agama dia, dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan aib. Umar bin Khattab
berjalan ke sana kemari, mementingkan untuk supaya Hafsah mendapat jodoh yang terbaik dan mendapatkan Rasulullah SAW pada akhirnya. Kan aib seorang bapak menawarkan anak wanitanya kepada orang yang saleh dan bisa bertanggung jawab kepada anaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.